Kata branding memiliki beberapa pengertian tergantung pada sudut pandang penggunaannya. Namun, secara awam, branding dipahami sebagai kegiatan promosi, iklan, atau publisitas. Penggiat pemasaran umumnya mengartikan branding sebagai kegiatan cara produk atau jasa dirancang terlihat bagi konsumen, apakah menyangkut pengemasan, logo, atau tagline. Kemudian, secara akademisi memahami branding sebagai sebuah proses mendesain sebuah brand termasuk di dalamnya nama, logo, identitas, kemudian membentuk sebuah brand awareness dan menciptakan brand image dan attitude yang positif yang dapat dicapai melalui beragam cara termasuk dalam periklanan, pengemasan, dan desain produk. Bomsam dan Arnold. Kemudian, branding merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan sebuah awareness dan meningkatkan kesetiaan pelanggan. Branding berarti mencari dan memanfaatkan semua kesempatan untuk mengekspresikan. Nah, mengapa seseorang harus memiliki brand dibandingkan dengan brand lainnya? Nah, Alina Wheeler membagi branding menjadi 5 tipe, yaitu yang pertama yaitu co-branding, berarti melakukan kerjasama dengan brand lain untuk mencapai suatu goals yang sudah dibuat bersama. Kemudian, branding jenis ini biasanya memanfaatkan kepopularitasan salah satu brand untuk mengangkat brand lainnya. Yang kedua yaitu digital branding, yaitu sebuah branding yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai media utama seperti website, sosial media, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga yaitu personal branding. Nah, tipe ini sendiri memiliki tujuan untuk membangun sebuah reputasi personal seseorang. Nah, yang keempat, cause branding. Tipe jenis ini bisa disebut juga dengan emotional branding, yang dimana upaya branding dilakukan dengan cara menempatkan sebuah brand dengan mengangkat nilai kreatif dan sosial. Nah, yang terakhir yaitu country branding. Branding jenis ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dari sebuah daerah. Kemudian, branding ini dilakukan untuk menarik turis asing juga bisnis. Merek perusahaan sudah menjadi hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam bidang sumber daya manusia. Nah, akan tetapi, masih sedikit perusahaan di Indonesia yang menaruh perhatian dalam menciptakan merek perusahaan itu sendiri. Masih banyak loh perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah yang masih belum menyadari pentingnya merek perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita membahas mengenai reputasi perusahaan, yang dimana merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan. Perusahaan bereputasi baik, yang artinya perusahaan memiliki sumber daya langka dan berharga, serta merupakan sumber keunggulan daya saing untuk mendapatkan above average return. Kemudian, ruang lingkup reputasi perusahaan ini sendiri sangat luas dan secara potensial dapat menjadi suatu keunggulan yang bersaing. Nah, reputasi perusahaan diperoleh dengan mengintegrasikan beberapa pertimbangan antara keuangan, manajemen, periklanan, dan hubungan masyarakat. Nah, kemudian ada beberapa indikator-indikator reputasi loh. Indikator dari reputasi yang diungkapkan oleh Urde dan Kaiser. Di antaranya yaitu yang pertama, relevansi. Relevansi ini yaitu suatu informasi yang diperoleh konsumen dalam membedakan beberapa alternatif keputusan yang ada. Nah, sehingga konsumen dapat menetapkan pilihannya dengan mudah. Kemudian, berkaitan erat atau sesuai terhadap masalah yang dihadapi, sebuah kondisi yang bersangkutan dan berkaitan dengan tujuan yang berlaku dan sesuai. Nah, sebagai kesimpulan nih guys, dari hasil pembahasan kita kali ini, merek perusahaan merupakan penerapan dari penggunaan nama perusahaan sebagai suatu merek produk.
Nama perusahaan digunakan sebagai penjamin dari kualitas sebuah produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan reputasi perusahaan memiliki peranan penting bagi keberhasilan bisnis dan menjadi salah satu intangible asset yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan untuk membangun dan mempertahankan reputasi yang baik. Organisasi perlu mempertimbangkan dengan cermat bagaimana kinerja dan perilaku perusahaan yang dinilai oleh seluruh stakeholder. Nah, itu loh guys beberapa pembahasan mengenai merek perusahaan dan reputasi perusahaan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Bye bye.